yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sekarang ini saya tengah berada di tengah-tengah persawahan, di mana saudara melihat bahwa ada padi-padi yang sudah mulai berbuah. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan Allah tetap setia memelihara kehidupan kita semua. Baik, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saudara kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, Engkau adalah Allah yang memelihara kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berkuasa atas setiap kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, saudara, firman Tuhan untuk kita diambil dari Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai pada ayatnya yang ke-24. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai pada ayatnya yang ke-24, di bawah perikop manusia baru. Saudara yang diberkati dalam Yesus Kristus, saat firman Tuhan disampaikan untuk kita pada saat ini, kita akan diajak bersama untuk melihat perbandingan antara manusia baru dan juga manusia lama itu seperti apa. Hal ini dipaparkan oleh Rasul Paulus itu sendiri. Rasul Paulus memaparkan bersama mengenai manusia lama dan juga manusia yang baru. Sekaligus juga menegaskan kepada jemaat Efesus bahwa mereka adalah manusia baru. Mengapa? Karena mereka sudah belajar untuk mengenal Kristus. Mereka menerima Injil Kristus. Mereka hidup dalam kebenaran dan juga kekudusan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Berbeda dengan manusia lama. Manusia lama dikatakan dalam ayat yang ke-17 sampai pada ayatnya yang ke-19 adalah orang-orang yang masih belum mengenal Allah. Pikiran mereka sia-sia. Pengertian mereka adalah pengertian yang gelap. Mereka hidup jauh daripada persekutuan dengan Tuhan. Dikatakan bersama bahwa mereka adalah orang-orang yang bodoh. Hati mereka degil. Hati mereka, perasaan mereka telah tumpul. Mereka menyerahkan diri mereka terhadap hawa nafsu dan juga kecemaran, saudara. Ini menunjukkan bersama bahwa manusia lama adalah orang-orang yang masih belum mengenal Kristus dan juga belum belajar untuk hidup di dalam Kristus. Mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa manusia lama adalah orang-orang yang belum mengenal akan pengenalannya sejati atau belum mengenal Allah itu sendiri? Karena memang benar, sebelum orang-orang Efesus ini menerima Injil Kristus, mereka adalah orang-orang yang jauh daripada pengenalannya sejati akan Allah. Mereka hidup dalam penyembahan-penyembahan terhadap dewa-dewi, orang-orang Romawi, sebut saja Dewi Diana, Artemis, dan lain sebagainya. Mereka hidup dengan kepentingan mereka sendiri. Mereka hidup tanpa memahami akan kehendak Tuhan yang sejati di dalam kehidupan mereka. Mereka jauh daripada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, saat mereka sudah menerima akan Injil Kristus, mereka menjadi jemaat Tuhan. Rasul Paulus menegaskan bahwa mereka tidak lagi seperti mereka yang dulu, bahwa mereka tidak lagi seperti manusia yang lama. Justru sekarang ini karena Kristus sudah hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka memperoleh keselamatan dalam Yesus, mereka hidup dalam belajar mengenal Allah. Artinya mereka hidup dalam kehendak Allah. Mereka paham apa itu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka paham apa itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Ayatnya yang ke-20 sampai pada ayat yang ke-24, bahkan pada ayat-ayat yang selanjutnya, saudaraku, juga bersama memaparkan mengenai manusia yang baru itu seperti apa. Tentu manusia yang baru adalah manusia yang memperhatikan relasinya dengan Tuhan, memperhatikan pengenalannya yang sejati akan Allah dalam Yesus Kristus. Nah, saat ini firman Tuhan juga mengingatkan kita. Tidak hanya mengingatkan jemaat Efesus pada saat itu yang sudah memperoleh kasih karunia, tapi juga mengingatkan kita pada saat ini bahwa kita adalah manusia baru. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima akan pengenalan akan Kristus dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita melihat ke dalam diri kita. Kita melihat progres diri kita. Orang yang sudah mengenal Kristus, manusia baru adalah orang yang berbeda. Dikatakan bersama dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa orang yang sudah mengenal Kristus, manusia yang baru, adalah orang yang tahu bagaimana cara berkata yang baik,
bertindak yang baik, hidup dalam Kristus, hidup dalam kebenaran bersama-sama dengan Tuhan, dan juga memuliakan Tuhan dalam sepanjang kehidupannya dia. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan untuk kita saudaraku. Sekali lagi mengingatkan kita bersama untuk hidup dalam kehidupan dalam Kristus, yang berkenan dalam Kristus, yang berkenan dalam Allah, karena kita adalah manusia yang baru, yang tentu berbeda dengan manusia lama yang tidak memiliki pengenalan sejati akan Kristus. Inilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya. Amin.